Selamat siang, Bu Deprianita. Selamat siang, Bu Hamidah. Apa kabarnya, Bu? Sehat, Bu Hamidah. Ibu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Ini saya perhatikan wajah Ibu kelihatannya murung. Kalau boleh saya tahu, Bu, apakah ada masalahnya, Bu? Iya, Bu. Saya ada masalah, Bu, di kelas saya, Bu. Oh, kalau boleh tahu masalah apa itu ya, Bu? Gini, Bu. Di kelas saya itu, Bu, Ya. ada satu siswi, salah satu siswi, itu dia seringkali terlambat, Bu. Seringkali terlambat. Sehingga kadang kan kalau dia terlambat, gimana lah kan, Bu, anak-anak ini kalau dia terlambat, Ya. pasti mengganggu aktivitas anak-anak yang lain. Gitu. Oh, selanjutnya, Bu, apa masalah anak Ibu itu ya? Kalau boleh tahu masalahnya. Anak ini tadi, Bu, pernah saya tanya kepada anak ini tadi, kenapa dia sering terlambat. Kalau dari cerita anak ini, dia keasikan main HP, Bu. Jadi anak ini malam-malam gitu dia keasikan main handphone, kira-kira sampai jam 12 malam dia masih main handphone. Kalau udah jam 12 malam main handphone, relatif pasti dia kan bangunnya agak lama, Bu. Kalau sudah lama bangun, pasti terlambat, Bu, datang ke sekolah. Jadi seringlah seperti itu jadinya, Bu. Oh, jadi itu penyebabnya. Iya, Bu. Oh, lalu setelah itu bagaimana pengamatan Ibu? Mengapa ia bisa terlambat bangun? Ya, apa penyebabnya? Seperti saya bilang tadi, Bu. Penyebabnya gara-gara main handphone tadi, makanya dia terlambat bangun, Bu. Karena terlambat bangun ya, Bu ya. Selanjutnya, kondisi ideal yang bagaimana yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan ya sama seperti waktu masuk ya kan, Bu. Ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kami itu ya 5 menit bolehlah agak telat sedikit ya kan. Tapi jangan sampai terlambatnya sampai 10 menit atau 15 menit gitu. Kami kan sudah buat kesepakatan kelas. Jadi anak tersebut seringnya terlambat itu melewati dari kesepakatan kelas itu, Bu. Jadi yang saya harapkan itu anak ini bisa mengikuti kesepakatan kelas yang telah ditentukan di kelas itu. Tapi ternyata hasilnya anak ini tidak bisa mengikutinya, Bu. Gitu. Selanjutnya, tindakan yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi anak ini yang sering terlambat, apa yang Ibu lakukan? Tindakan saya, Bu, kemarin itu waktu dia terlambat pertama sekali, itu saya tanya, Bu, kenapa kamu terlambat? Saya tanya kepada anak tersebut. Iya, Bu, saya telat bangun. Lalu saya bilang kepada anak tersebut, besok jangan terulang lagi ya, Nak. Iya, Bu, katanya. Tapi ya dia tidak mengindahkan perkataan saya, Bu. Besoknya dia terlambat lagi. Besoknya dia terlambat lagi dan saya tegur lagi. Sempat sampai 3 kali dia melakukan terlambat. Itu saya suruh kasih konsekuensi. Saya kasih konsekuensi bahwa dia itu saya suruh mengutip sampah. Saya suruh dia mengutip sampah. Tapi setelah itu juga anak itu terlambat juga, Bu. Anak tersebut terlambat juga. Udah beberapa kali dia terlambat, saya suruh kasih surat panggilan kepada orang tuanya, Bu. Jadi saya kasih surat panggilan kepada orang tuanya. Saya himbau kepada anak tersebut, orang tuanya harus datang. Jadi singkat ceritanya orang tuanya datang, Bu. Datang bertemu dengan saya, lalu kami bercerita dengan orang tuanya, dan memang orang tuanya pun sudah angkat tangan, Bu, sudah menyerah
untuk menasihati anak tersebut. Nah, orang tuanya juga sudah menyerah. Bahkan orang tuanya bilang, udahlah terserah ibu lah, mau diapain itu anak, katanya gitu kan Bu. Nah, jadi saya bertanya kepada orang tuanya, waktu ibu lihat dia main HP, apakah ibu tidak melarang? Saya bilang, udah berulang kali Bu, saya larang, kata gitu. Tapi memang anaknya gingging Bu, katanya gitu lah orang tuanya ini bercerita kepada saya kan Bu. Nah, jadi setelah kami bercerita, memang anaknya yang susah memang untuk dinasihati Bu. Nah, seperti saya bilang tadi, saya sudah melakukan teknik pendekatan kepada dia, itu pun tidak ada perubahan juga. Lalu saya inisiatif saya sendiri, saya buat surat perjanjian. Karena memang anak ini sudah banyak ini apalah dibilangnya dia. Kasusnya. Sudah banyak kesalahan-kesalahan yang dibuatnya, bukan hanya satu saja. Nah, apa itu Bu? Banyak, misalnya dia sering terlambat, lalu dia pernah lompat pagar Bu. Ini anak siswi pernah lompat pagar. Nah, siswi ya Bu ya. Iya, pernah cabut juga pernah. Dia udah masuk dalam buku hitam lah dibilangnya Bu ya. Kalau itu di ruang DP itu masuk buku hitam. Nah, jadi tindakan saya buat surat perjanjian kepada anak ini. Oh iya Bu ya. Saya buat surat perjanjian yang ditandatangani oleh orang tuanya juga, dan dia juga menandatangani. Dan isi surat perjanjiannya itu saya bilang bahwa kalau anak ini melakukan kesalahan sekali lagi, misalnya entah terlambat ataupun cabut ataupun lompat pagar, dia akan tinggal kelas Bu. Iyalah Bu ya. Itulah kesepakatan kami Bu, dengan orang tua dan dengan anak tersebut. Iya, bagus juga sih Bu. Bagus juga ya tindakan yang Ibu buat ya. Setelah Ibu melakukan tindakan tersebut, apakah ada perubahan dari anak tersebut? Ya, sejauh yang saya lakukan 1 minggu setelah anak tersebut memang tidak ada melakukan kesalahan lagi. Dia tidak cabut lagi, dia tidak lompat pagar lagi, dia tidak terlambat lagi. Baguslah ya Bu ya, udah ada perubahannya. Iya, memang ada perubahan lah memang. Ya syukurlah Bu ya. Itu Bu kelas berapa Bu kalau boleh saya tahu Bu? Anaknya masih kelas 10 Bu. Kelas 10? Iya Bu, masih kelas 10, perjalanannya masih panjang. Cewek apa cowok Bu? Cewek Bu. Cewek. Iya. Anak cewek ya kan Bu, sangat disayang sekali. Baru selanjutnya Ibu dalam membuat tindakan seperti itu tadi, yaitu membuat surat panggilan ya, Ibu tadi bilang? Iya Bu, surat panggilan tersebut, apakah ada yang membantu Ibu dalam yang membantu saya guru BK lah Bu. Guru BK? Iya, untuk menangani kasus anak tersebut. Oh, berarti orang Ibu saling saling berkolaborasi seperti itu. Kenapa Bu? Berarti orang Ibu saling berkolaborasi seperti itu. Iya, kami memang kalau ada masalah seperti itu ya harus berkolaborasi dengan guru BK Bu. Ya Bu ya. Nah selanjutnya Ibu, apa komitmen yang Ibu lakukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan lancar? Komitmen saya ke depannya Bu, saya sudah bicara sama orang tuanya, gimana biar anak ini bisa bagus ke depannya, bisa berubah. Makanya saya berkomitmen dengan orang tuanya, berkolaborasi kami dengan orang tuanya, sama-sama kami memperhatikan. Jadi orang tuanya memperhatikan anaknya di rumah, jadi orang tuanya juga harus bersikap tegas, membuat schedule, membuat jam-jam mungkin anak ini bisa menggunakan handphone. Misalnya 1 hari ini hanya 2 jam mungkin gitu, atau misalnya pas jam tidur jam 10 atau jam 9 orang tuanya sudah bisa menahan handphone. Orang tuanya lah yang bersikap tegas di rumah, sehingga anak ini tidak terlambat. Dan saya berkomitmen kalau saya di sekolah, saya akan lebih memperhatikan anak ini tadi.
Oh, iya, Bang. Iya, sehingga biar terjadi perubahan terhadap anak ini. Sayangnya kan Bu, masa depannya masih panjang. Ya, Bu, ya. Baiklah Bu ya, semoga rencana yang Ibu lakukan semoga berjalan dengan lancar dan selanjutnya setelah kita berbincang-bincang ya kan Bu, bagaimana perasaan Ibu? Setelah kita berbincang-bincang ini bagaimana perasaan? Ya, perasaan saya senang sekali Bu. Senang sekali karena ada teman untuk berbagi ya kan Bu Hamidah ya. Setidaknya unek-unek dalam hati ini bisa keluar gitu Bu. Ya, itulah namanya kita berkawan ya Bu ya. Iya Bu, iya. Ya, saya pun merasa senang juga Bu bisa juga mendengar cerita Ibu dan saya juga pun bisa berpartisipasi juga dengan Ibu menjadi pendengar yang baik ya. Baiklah Bu, mungkin hanya itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Mumpung di sini saya masih banyak kerjaan Bu. Lain kali kita sambung lagi cerita kita ini Bu. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu Hamidah ya. Ya Bu, ya udah dulu ya Bu. Oke Bu. Ya, selamat siang Ibu.